Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fondra Biamandra dengan NIM 23521181. Perbedaan penduduk dan warga negara. Penduduk yaitu semua orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menetap di Indonesia. Hal ini tercantum pada pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara tersebut. Hal ini tercantum pada pasal 26 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun hak dan kewajiban warga negara, hal ini tercantum pada pasal 27 hingga 30 dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain hak atas kewajiban dalam pembelaan negara, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan kewajiban yang menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian ada makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Makna dari semboyan ini adalah meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan adat istiadat, namun seluruh masyarakat tetap bersatu sebagai satu bangsa. Semboyan ini menjadi dasar dalam kehidupan bernegara agar terciptanya toleransi, persatuan, dan kesatuan. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari antara lain toleransi antar umat beragama, yaitu dengan menghormati kepercayaan orang lain, tidak memaksa agama kepada orang lain, dan hidup rukun antar tetangga yang berbeda agama. Selain itu juga gotong royong, yaitu bekerja sama membersihkan lingkungan, membantu tangga yang sedang kesulitan tanpa melihat suku maupun agama. Selain itu juga kita harus menghargai keberagaman budaya, di mana kita menghormati adat istiadat dari budaya lain dan tidak mencelanya. Selain itu juga kita harus menggunakan produk dalam negeri, di mana kita mendukung produk lokal dari berbagai daerah Indonesia sebagai bentuk cinta tanah air. Kemudian menjaga persatuan di media sosial dengan cara tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoax yang bisa mencegah belah bangsa. Secara singkat, terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Proses pembentukannya dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Insinyur Soekarno mengusulkan konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 yang dibentuk oleh BPUPKI merumuskan Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945 menyusun rancangan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta. Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI dibentuk dan pada tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
Seiring waktu, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 dan 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Adapun tantangan-tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga kedaulatan di era digital ini. Tantangan-tantangan tersebut antara lain yaitu yang pertama, penyebaran informasi yang tidak terkontrol. Media sosial dan internet memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan masif. Namun tidak semua informasi tersebut akurat dan terpercaya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan, yaitu terdapat berita hoaks, ujaran kebencian, maupun radikalisme. Yang kedua, serangan cyber. Serangan cyber menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan NKRI. Serangan ini dapat melumpuhkan infrastruktur vital negara seperti sistem keuangan, komunikasi, dan energi. Yang ketiga, kesenjangan literasi digital. Kurangnya pemahaman tentang teknologi digital yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penipuan atau manipulasi informasi. Yang keempat, pengaruh budaya asing. Globalisasi dan digitalisasi memungkinkan budaya asing masuk dan mempengaruhi budaya bangsa Indonesia. Hal ini dapat memicu krisis identitas dan nasionalisme. Adapun solusi untuk menangani hal-hal tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan literasi digital masyarakat, yang mana masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dan kritis. Yang kedua, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, di mana pemerintah perlu membuat regulasi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai permasalahan di era digital seperti hoax, cybercrime, dan kejahatan internasional. Dan yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Penting untuk melestarikan budaya bangsa dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda, yang nantinya agar budaya tersebut terlestari.